Ketika Jan Pieter Zoonchun menaklukkan Pulau Banda di Maluku, pada tahun 1621, terjadi pembantaian oleh pemimpin VOC itu, sementara orang Pulau Banda yang selamat dibawa ke Batavia untuk dijadikan pekerja paksa. Pada 1682, para pekerja paksa di Kampung Bandan memberontak melawan VOC di Marunda, tetap gagal karena kalah kekuatan senjata. Mereka yang memberontak oleh VOC dikirim ke Sri Lanka yang juga menjadi daerah kekuasaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, asal-muasal Kampung Bandan di Jakarta masih menjadi kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa Kampung Bandan berasal dari orang Banda yang dibawa dari Maluku oleh Belanda. Versi kedua, kata Banda berasal dari Banda dalam bahasa Jawa yang berarti diikat, di Banda. Hal ini dihubungkan dengan peristiwa yang sering dilihat oleh warga Jakarta pada zaman pendudukan Jepang. Saat itu, Jepang sering membawa pemberontak dengan tangan terikat melewati Kampung Bandan ini untuk dieksekusi di kawasan Ancol. Versi ketiga adalah Banda merupakan pengucapan dari kata pandan. Pasalnya, pada masa lalu Kampung Bandan ini dipenuhi pohon pandan sehingga warga menyebut Kampung Pandan, yang lama-lama berubah menjadi Bandan. Dari ketiga versi yang ada, cerita asal-usul Kampung Bandan, versi orang-orang dari Pulau Banda lebih kuat karena terdapat bukti nyata. Masjid Al-Mukarromah yang berada di perkampungan Bandan tersimpan batu nisan yang dipercaya mirip dengan batu nisan khas yang ada di Pulau Banda. Masjid ini dibangun oleh Said Abdul Rahman bin Alwi Asyatiri asal Bogor pada tahun 1789 setelah membaca kitab yang menyebutkan ada makam penyiar Islam dari Yaman dimakamkan dekat wilayah pelabuhan Sunda Kelapa. Sang penyiar itu diketahui bernama Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Ali bin Abdurrahman Ba'alwi. Bangunan Masjid Al-Mukarromah sudah mengalami pemugaran dan perluasan di bagian belakang dan samping kanan dilakukan tahun 1956. Pemugaran dilakukan kembali pada 1972 yang dibiayai oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, sekaligus menetapkan Masjid Al-Mukarromah menjadi bangunan cagar budaya. Pada tahun 1978, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta melakukan pemugaran yang kedua secara total, komponen bangunan diganti dengan yang baru, namun dengan bentuk yang sama seperti aslinya. Pada ruang utama terdapat dua buah makam yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, yaitu makam Said Ali Abdul Rahman bin Alwi dan makam Said Abdul Rahman bin Alwi Asyatiri. Sekeliling makam dibatasi pagar pembatas serta diberi cungkup dan ditutup dengan kain berwarna hijau dan hiasan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain makam yang dikeramatkan oleh masyarakat, pada bagian serambi sisi timur terdapat 4 buah makam yang merupakan sahabat Said Abdul Rahman bin Alwi Asyatiri.